Saudara-saudariku yang terkasih, salam, salam sehat dan sukacita selalu, berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Jumat 21 Februari 2025. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 8 ayat 34 sampai bab 9 ayat 1. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Katanya lagi kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa." Saudara-saudariku yang terkasih, kepada orang banyak dan para muridnya Yesus berkata, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan Injil, ia akan menyelamatkan nyawanya." Syarat yang disampaikan Yesus mengajak kita untuk menyadari bahwa beriman kepada Yesus berarti kita harus memberikan diri seutuhnya. Maka segala penderitaan, salib, dan bahkan kematian tidak akan menjadi batu sandungan bagi kita. Beriman pada Kristus berarti saya harus sungguh mencintai Kristus dalam sikap dan cara hidup. Saya harus berjuang mewujudkan apa yang menjadi harapan Yesus. Inilah yang menjadi persoalan hidup kita di zaman ini. Orang hanya mengatakan dirinya murid Kristus, tapi tidak berani menghidupi cara hidup Yesus dalam kehidupan setiap hari. Orang hanya mengakui diri sebagai murid Kristus bila dia mengalami sukacita, mengalami kebahagiaan. Tapi bila dia mengalami kesulitan, mengalami penderitaan, banyak yang mengkhianati Yesus. Orang hanya mengaku Yesus dikala dia mengalami kesuksesan dalam hidup. Tapi bila gagal, orang jauh dari Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, orang-orang itu mungkin kita, Anda dan saya, keluarga dan sahabat-sahabat kita. Inilah tantangan kita. Hari ini kita disadarkan bahwa kalau kita mau sungguh mengikuti Yesus, harus berani mengaku Yesus dalam segala situasi, bahkan dalam kepahitan hidup sekalipun. Sebab di sanalah Allah hadir menyelamatkan kita. Maka pertanyaannya adalah, beranikah kita tetap bertahan dan percaya pada Yesus dalam situasi yang pahit dan sulit? Ingat, hanya yang setia mencintainya akan mendapatkan keselamatan. Bila ingin selamat, tidak ada pilihan lain selain tetaplah mencintai Yesus. Dalam segala situasi apapun. Disitulah sebenarnya ujian terberat bagi kita. Apakah kita bisa menerima Yesus dalam kepahitan, dalam sakit atau tidak? Orang yang setia pada akhirnya ia mendapatkan berkat berlimpah dari Tuhan. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Kalau Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.